khawatirnya disangka orang gila lagi nge-zoom kok. Ngapain ya anak gitu ya? Ngapain ya orang gitu ya? Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Karin Fadila. Saya awali dengan salam terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman yang ada di luar sana, yang ada di luar kota, di luar negeri, di rumah, di sekolah atau di tempat kerja, teman-teman tetap dalam keadaan sehat walafiat, tapi ingat harus dalam keadaan bahagia juga gitu ya teman-teman. Karena itu yang memperkuat sistem imun kita. Ternyata kita baru enggak bahwa kebahagiaan itu bisa memperkuat sistem imun ternyata. Pas lagi pandemi, coba kebayang nggak sih kalau hidupnya terlatihnya itu bukan untuk bahagia gitu. Jadi hari-harinya tuh bukan untuk bahagia, pas pandemi mencoba untuk bahagia bingung dia. Kalau dia hari-harinya penuh dengan kebahagiaan, saya pikir ketika ada COVID ada, bahagia tuh bisa tercapai dengan baik lah gitu. Minimal latihannya udah enak gitu ya. Oke, teman-teman semua, kita akan belajar sesuatu sebenarnya dalam durasi. Nanti kalau misalkan teman-teman langsung mau bertanya, saya khawatir waktunya tidak cukup teman-teman, karena kita sharing session nih ya. Kita pelatihan, tapi yang dilatih bukan hanya diri saya, bukan hanya teman-teman yang ada di ikutan Zoom, tapi kita akan berpapede kita melakukan sesuatu di rumah gitu ya. Itu kan ada orang-orang rumah tuh. Yang memakai handphone, saya ingetin, jangan dipegang. Yang pakai handphone jangan dipegang, ditaruh. Saya khawatirnya pas lagi praktek jatuh itu handphone. Ya, ditaruh. Kondisikan dulu teman-teman dalam kondisi yang memang untuk siap. Kalau teman-teman belum ambil minum, ambil dulu karena kita akan melakukan beberapa praktek tertentu yang membuat teman-teman bisa jadi lidahnya kering, mulutnya kering. Nah, nah, oke. Oh, Kak Ulil lagi pergi dulu ke tempat yang lebih enak kayaknya ya. Oke. Oke, teman-teman. Alhamdulillah saya ketemu sama ada yang ngambil minum dulu ternyata. kondisikan dulu. Pastikan memang dalam keadaan nyaman duduk. Saya khawatir melakukannya handphonenya jatuh atau gimana ya. Baik. Saya mau absen dulu nih. Kak Doni, stay. Kak Doni Gesil, stay depan kamera kah? Kak Iwan? Kak Putri? Kak Puput? Mantap. Iya Kak, sebentar ini Kak Doni. Oke, sip. Oke, persiapkan dulu. Ini berasa mau perang kita ya, nyiapin senjata begitu banyak. Karena khawatir nanti di pertengahan teman-teman malah keluar dan ada yang kelewat gitu ya maksudnya. Silakan yang mau ngambil minum dulu. Oke. Sudah ya? Saya positive thinking teman-teman sudah ambil minum, perlengkapan dan yang lainnya. Baik, teman-teman, kita mau belajar sesuatu hari ini. Tapi belajarnya nggak seru nih. Kalau misalkan kita belum berdoa untuk diri sendiri, belum berdoa untuk orang lain gitu. Jadi doa tuh nggak fokus aja untuk diri sendiri, tapi coba kita berdoa untuk orang lain gitu ya. Saya minta tangan kanannya, ada tangan kanannya? Mana tangan kanannya? Punya tangan kanan semua? Nah, tangan kanannya dikedepanin seperti ini depan kamera. Depan kamera. Oke. Ucap ulang apa yang saya katakan ya. Tapi di mute aja nggak apa-apa, diucap ulang. Saya positive thinking teman-teman mengucap ulang apa yang saya katakan. Sahabatku yang ada di sana, saya doakan sahabatku yang ada di sana. Saya doakan engkau jadi pribadi yang lebih baik. Semoga rinduku kepadamu terbalaskan olehmu. Gak apa-apa, kamu bahagia dengan dia. Mungkin itu masa depanmu. Saya doakan engkau bahagia selalu. Amin. Doain balik ya. Amin. Gitu ya. Itu ngedoain orang ya. Oke. Teman-teman, kita mau melakukan beberapa praktek. Saya nggak akan ngejelasin teori
panjang lebar sebenarnya. Nggak akan jelasin teori panjang lebar, teman-teman akan melakukan praktek tertentu. Nah, ini jarang dilakukan kalau dalam public speaking, biasanya prakteknya itu maju ke depan umum, teman-teman ngomong. Tapi kita nggak akan masuk ke area sana dulu, teman-teman. Masuk ke area sana. Ini adalah area-area yang sering orang lupakan. Dilupakan, bukan dilupakan sebenarnya, tapi disepelekan. Tapi ini menjadi sebuah poin penting kalau teman-teman berbicara tentang public speaking sampai ke hulu, hilir, akar, dan sejenisnya. Nah, sekarang Kak Rifki buka slide dulu, Kak Rifki. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bertanya, langsung nanya. Saya khawatir di akhir nggak cukup waktunya. Jadi saya sarankan kalau memang ada perlu pertanyaan, langsung di-unmute. Kak, semua nanya dong. Gitu ya. Nah, silakan Kak Rifki dibuka slide-nya aja. Nah, Kak Yoga ternyata yang nge-share ya. Nah, ini dilewat aja, Kak. Ini mah judul ya. Ini dilewat aja, judul ini. Oke. Sudah? Nah, ternyata Rasul pun public speaking-nya jago. Wah, Nabi Musa minta ke Allah biar ngomongnya jago, biar bicaranya jago. Nah, gitu kali ya sikatnya. Jadi bohong banget kalau misalkan orang-orang figur dunia public speaking-nya jelek. Bohong banget. Bohong banget. Pasti bagus. Karena ujung dari public speaking bisa menggerakkan orang lain, Rasulullah adalah orang yang paling punya efek sampai saat ini dan kerasa gitu ya. Tapi kita nggak bahas tentang ininya. Ini ada sebuah teori. Lanjut. Kita buka yang lain. Kita karena akan fokus ke praktek, teman-teman. Nah, siap-siap makanya di prakteknya. Nah, ini menurut penelitian sejak 2002 bahwa faktor sukses seseorang salah satunya adalah kemampuan komunikasi. Yang salah satunya adalah public speaking. Komunikasi banyak ya. Ada pendekatannya misalkan dari orang ke orang, ada yang satu orang ke banyak, ada yang private. Itu jenis komunikasi banyak. Dan komunikasi didukung dengan ilmu-ilmu lainnya tentunya ketika teman-teman melakukan komunikasi secara umum ya. Itu menurut penelitian. Tadi kalau kita merujuk beberapa nabi. Sekarang penelitian. Nah, lanjut lagi. Nah, lanjut lagi. Nah, kelihatan nggak? Nah, ini penelitian lagi nih. Ada survei katanya. Di survei 3.000 warga Amerika. Ternyata hal yang paling ditakuti adalah bicara depan umum menurut survei ini. Nah loh, di Amerika loh. Amerika nih. Kita kalau bikin survei di Indonesia kira-kira gimana ya? Cia. Itu ya. Sekarang kalau di survei apa yang ditakuti? Sekarang saya tanya dulu, Kak Arianto, Kak Ari. Kak Ari, saya mau tanya dulu. Kak Ari. Ya. Kak Ari. Ya. Kak Ari, saya mau nanya. Ya, siap. Kira-kira dalam public speaking, yang ditakuti itu bagian mana, Kak? Yang menjadi hambatan paling tinggi ada bagian mana, Kak? Takut salah. Oke, takut salah. Wah, takut salah nih ya. Oke, takut salah, Kak Arianto. Ya. Oke, malu, takut salah. Ya. Berarti itu paling gede ya? Ya. Paling gede. Oke, malu dan takut salah. Sekarang saya tanya Kak Herun Nabila. Ya, Kak. Kak Herun. Ya. Oke. Ya, Kak. Kak Herun, apa hal yang paling menghambat ketika saya manggilnya apa ya? Si, Kak. Si Firdausi. Oke, si. Si kayak penyanyi ya? Si itu, Kak. Si, apa yang paling menghambat si menurut si untuk diri si sendiri ya ketika berbicara depan umum? Banyak orang, Kak, yang lihat. Banyak gitu. orang. Banyak orang kan umum. yang ngelihat. Ya, banyak orang lah. Kalau umum nih. Ya mata semua gitu, Kak. Aduh. Oh, berarti mereka kalau mau dengerin kamu berpublic speaking, mereka harus balik kanan dulu nggak ngeliat kamu gitu maksudnya. Baru kamu bisa pede.
Berbahaya ya. Luar biasa. Berbahaya ini. Oke, saya tanya, ini yang Oppo ini siapa ini? Alia, Siapa Alia ini? Kak, Alia Kak. Oh, Kak Alia. Oke, Kak Alia. Apa penghambat atau tantangan tersendiri ketika berbicara depan umum yang menjadi paling penghambat Kak Alia menurut Kak Alia apa? Pribadi Kak Alia nih. Pertama sih nervous Kak. Jadi nervousnya itu jatuhnya gara-gara rasa kurang percaya diri. Jadi ketika mau ngomong di depan takut salah dan seolah-olah saya ketika maju ke depan saya harus perfeksionis padahal sebelumnya kan nggak boleh kayak gitu. Jadi nervous banget. Nervous. Paling ini nervous. Oke. Nervous ya, sampai keringet dingin, Ya, terus keringet pucat, buntet terus gitu. pingsan gitu ya. Oke. Luar biasa ya, sampai pingsan loh. Soalnya ada memang momen kejadian di mana orang tuh saking nervousnya, keringet dingin Pernah saya keluar, itu. kayak orang masuk angin gitu ya, kayak orang mau pingsan. Oh pernah ya? Siapa itu yang bilang pernah? Saya pas Siapa yang waktu bilang pernah itu? upacara. Yang Kak Iwan ya, yang ngomong. Siapa ini? Enggak, Saya ngomong apa-apa. Ari. Kak Ari ya, Kak Ari ya. Ari, oke. Iya. Kak Ari, pas upacara pingsan Kak Ari ya. Itu mah Iya. kayaknya kepanasan kurang minum Enggak. kayaknya Kak Ari. Bukan. Ini Ini pas jadi petugas, Kak. Belum makan mungkin. Pas jadi petugas tuh. Hah? Membawa Jadi petugas ya. teks Pancasila. Nah, pas dipanggil itu Teks langsung pingsan. Pancasila padahal nggak ngomong loh ya. Iya, itu disuruh maju ke depan. Iya. Iya, Pas iya, waktu iya. MTS. Ini luar biasa. Actionnya belum bicara ya. Momennya belum bicara. Udah nervous duluan, udah pucet duluan Kak Ari gitu ya. Luar biasa loh Kak Ari. Iya. Tantangan hidupnya luar biasa. Oke, Kak Ian apa ini? Iya. Ianatus. Pas dipanggil, Kak Ianatus? Pas dipanggil pingsan. Ya, kenapa Kak? Oke, Kak Ianatus. Kak Ari tadi makasih ceritanya luar biasa pas jadi petugas upacara ya. Nanti Kak Ari harus latihan jadi pembina upacara Kak Ari. Oke, Kak Ianatus Zukrufah ya. Sedang Iya. di mana Kak Iana? Di rumah. Oke, asal Surabaya ya Kak ya. Asalnya Gresik, Kak. Domisili Surabaya. Oh, Gresik, domisili Surabaya. Oke, di Surabaya ngapain? Kerja, Dagang cilok, ngajar. tempe. Oh, iya, oke. Oh, ngajar. Ngajar apa, Kak? Ngajar SD. Ngajar apa, Kak? SD. SD, luar biasa Nggih. nih. Sudah berkeluarga atau belum? Belum. 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 Kita doakan bersama semoga berkeluarga cepat ya, karena sekarang lagi proses Amin. untuk jadi ibu yang baik ya, ngajarinnya ngajarin SD gitu ya. Oke, Kak Yanatus, hambatan yang paling kerasa ketika mau public speaking apa nih? Yo. Kalau dari aku sendiri sih ini, Kak, apa namanya? Takut pesan yang aku sampaikan itu nggak sampai sama apa namanya? Lawan bicara aku. Sama audiens. Oke. Takut apa yang dikasih Pesan. itu nggak dipahami sama mereka terus nggak sampai ya, deliver ya, Ha-ha. nggak terdeliver dengan baik gitu ya. Oke, sekarang Kak Hilsa Salas. Kak Hilsa, Ya Kak, oke, lagi di mana Kak Hilsa? lagi di rumah. Oh, ya di rumah, pemijahan rumah. Bukan, Di mana? di kosan, lagi di kosan. Oh, ya kosannya di mana maksudnya? Oh, di Mesir Kak. Oke, ini dari Mesir live-nya ya, luar biasa loh. Ya, tadi maaf ya Kak, telat masuk. Oke, jam berapa di sana sekarang? 11:30 Malam? siang. Siang ya? Oh iya, siang, betul. Siang. Kak Ilsa, apa yang paling menjadi penghambat yang paling kerasa sama Kak Ilsa kalau lagi bicara depan umum nih? Salah satunya tadi poin yang disampaikan sama kakak tadi sebelumnya, takut gak kesampai apa yang Hilsa sampein gak dimengerti sama mereka gitu Kak. Kayak misalnya kalau lagi mengajar atau lagi menjelaskan satu teks kayak gitu, Hilsa ngerti, tapi gimana ya cara nyampein ke mereka itu gimana gitu. Jadi dalam satu paragraf itu mau ngambil kesimpulannya tuh gimana gitu, itu sih.
sebenarnya. Oh. Ya, kitanya paham, peserta paham kagak ya? Iya, gitu kayak ya. gitu, Kak. Dan seringkali kita nanya ulang gitu ya. Teman-teman paham kan Bener. ya gitu. Ya. Ada gitu-gitunya ya. Ada momen begitunya ya. Paham kagak sih? Iya, gitu, Kak. Ada momen-momen begitu lah ya. Oke. Kak Aiza, makasih. Sekarang Kak Putri. Kak Putri. Iya, Kak. Kak Putri, apa yang menjadi penghambat? Paling kerasa banget. Kalau saya lebih ke gaya bahasa saya tuh atau pokoknya pembawaan itu cocok nggak sih buat audiens sekarang gitu. Jadi cocok Karena, nggak sih untuk audiens? waktu itu Selama ini pernah sih, audiens siapa, Kak? Enggak, waktu itu pernah jadi waktu itu pernah ikutan training public speaking gitu. Nah, di kantor wali kota Bogor. Di balai kota Bogor. Nah, udah gitu, Wah. saya tuh lupa kalau di situ ada Mantap. orang tua. Jadi kurang apa ya? Kurang ini gitu. Jadi waktu pas nyoba ke depan itu ya intinya banyak banget dikoreksinya karena harusnya kan ada orang tua di situ. Ya harusnya menyapa dulu terus kayak ada pejabat-pejabat itu gitu lah. Jadi masih agak takut di situ. Oh. Oke. Jadi penentuannya cocok gak nih ya kalau gaya bahasa begini kalau pesertanya orang tua gitu ya? Iya kayak gitu. Oke, Kak Putri, makasih. Kak Iya, Iwan. terima Kak Iwan. Iya. Kak Iwan. Iya, masuk. Ya. Ini kayaknya lagi sibuk jadi guru ngaji apa gimana nih Kak Iwan nih? Privat dulu nih. Kak Iwan? Ya, masuk. Privat. Kak Iwan, kameranya bisa aktif? Bisa. Oke, Kak Iwan, apa yang menjadi paling penghambat Kak Iwan kalau lagi ngomong Kak Iwan? Yang kerasa banget pas mau public speaking nih, aduh ini penghambat nih. Aduh. Apa tuh? Sebenarnya yang dibicarakan oleh teman-teman semua itu benar semua. Yang kita rasakan ya seperti itu. Gitu kan. Tapi mungkin kalau saya terbentur logat gitu ya. Jadi kalau saya kan logat. Jadi kalau berbicara di depan orang banyak, berbicara seperti public speaking tadi, jadi antara bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Batak itu campur aduk gitu loh. Nah, ini proses lagi nahan kayaknya kayak. Lagi nahan logat ya. Iya. Ini juga nih kalau misalkan ini mah logatnya pasti akan keluar gitu. Ya seperti itulah. Jadi logat-logat yang membuat saya susah gitu. Oke, siap. Logat ya. Oke, makasih Kak. Ini yang terakhir Kak Doni. Monitor Kak Doni. Oke, Kak Doni. Ya, Mas. Oke. Bisa diaktifkan kameranya, Kak Doni? Saya lagi di jalan, Mas. Oke. Iya. Kak Doni, ada pertanyaan nih buat Kak Doni. Apa yang paling menjadi penghambat paling kerasa Kak Doni kalau lagi mau public speaking? Mungkin persiapan kali ya, Mas. Jadi kadang-kadang kita kayak terlalu mikirnya udah terlalu jauh gitu loh. Maksudnya kayak apa sih? Ya udah kayak bawaannya kayak kurang siap aja sih karena kita ngerasa kayak masih kurang aja. Paling itu sih. Oke, sip. Mantap Kak Doni. Luar biasa. Ngerasanya kurang terus itu. Itu bagus juga kalau misalkan dalam momen kita belajar kalau ngerasa kurang, ngerasa ada bahasa kalau kita ngerasa bodoh berarti kita daya untuk belajarnya tinggi gitu ya. Nah, makasih Kak Doni. Oke, teman-teman, kita adakan beberapa latihan dari pertanyaan tadi sebenarnya. Dari pertanyaan tadi, semua orang pertama kali ketika dia melakukan public speaking, hal tadi dirasakan loh. Sadar nggak sadar, setiap orang yang baru pertama kali itu ngerasain hal-hal keanehan yang terjadi. Entah nervous, entah takut, segala macam. Tapi poin yang pertama yang harus saya sampaikan adalah seringkali kita takut, khawatir, malu, atau sejenisnya, itu karena harapan kita yang pengen sempurna pas penampilan pertama. Gitu. Ada keinginan kita pengen sempurna di penampilan pertama. Pengen sempurna ketika kita mau tampil. Keinginan itu boleh.
Tapi yang harus dipahami adalah di setiap kita tampil itu merupakan pembelajaran dan pelatihan hidup. Jadi kalau misalkan salah, it's okay. Sadari itu sejak awal. Jadi seringkali kita tuh takut karena khawatir salah, khawatir segini, karena ada kesempurnaan yang pengen kita capai. Padahal kalau kita berbicara tentang belajar, tahapan belajar dan latihan, kebayang nggak sih? Kalau teman-teman nanti punya anak, punya keponakan atau sejenisnya, terus dia mau naik ke lantai 2. Dia mau naik ke lantai 2 dari tangga pertama ke lantai 2, memerlukan 10 anak tangga. Kalau kita ngelihat anak kita lagi ngerangkak, atau anak siapa lagi ngerangkak, mau ke lantai 2, membutuhkan 10 anak tangga untuk sampai ke lantai 2. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan bantu dia dinaikin dari yang paling bawah, terus langsung ke lantai 2? Atau kita akan membiarkan dia akan belajar dulu masuk ke tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga. Saran saya, maka biarkan dulu sampai dia mau berlatih masuk ke tangga pertama, 2, 3, 4, 5. Anggaplah anak tangga yang ke-10 itu adalah kesempurnaan yang kita inginkan dan ingin kita capai, teman-teman. Anggap begitu. Anggap begitu. Berarti kalau kita lihat fenomenanya, kita harus perlu dulu tahapan-tahapan tadi. Dan ketika kita dapat momen, media, tempat untuk latihan, ya momen itulah kita untuk bisa belajar. Jadi kita lagi menaik anak tangga nih, gitu. Nyampe ke angka anak tangga ke 10. Nanti, bukan hari ini, bukan. Kecuali memang teman-teman punya track record pengalaman yang keren banget. Saya pernah ketemu sama seseorang, dia bilang, saya itu dianggap jago public speaking bukan karena saya belajar teknik, tapi karena pengalaman hidup. Jadi dia dikasih momen terus-terusan, 2 hari sekali untuk ngisi seminar. 2 hari sekali, bayangin. Terus dia keliling di berbagai kota, itu tugasnya. Jadi dia kelatih bukan karena dia tahu teori dan tekniknya, tapi dia kelatih karena pengalaman dan jam terbangnya. Gitu ternyata. Oke. Nah, ini operatornya kemana nih? Oke. Sekarang di depan teman-teman, di samping teman-teman ada kertas. Kalau ada, tolong sebutin 10 profesi yang paling kamu kenali. Yang paling dekat sama teman-teman, yang teman, wah ini gue banget gitu. Pak? Ya? Kalau nggak ada kertas, boleh pakai. Oke, dipikirin aja. Boleh ya? Dipikirin aja. Oke. Yang penting kalau nggak ada kertas, di handphone juga nggak apa-apa. Oke, sudah? Yang paling dan perawat, dokter, supir, kenek, apa aja. Oke, saya akan tanya. Minimal 5 kesebut lah. Minimal 5 udah kesebut lah. Oke. Kak Yanatus. Oke, Kak Yanatus coba sebutkan beberapa profesi itu. Profesinya disebutkan. Masih sedikit, Kak. Guru, dokter, perawat, pedagang, sop. Guru. Dosen. Oke. Kak Yanatus, sekarang coba pilih di antara profesi itu mana yang saya pikir atau Kak Yanatus pikir ini nggak butuh public speaking. Semuanya butuh. Teman-teman melakukan hal yang sama dari semua yang disebutkan sama teman-teman, coret profesi yang nggak butuh public speaking. Sudah? Semuanya public speaking nih.
Wah, semua tuh. Kak Iwan semua. Kak Putri gimana Kak Putri? Ya, Kalau Kak. banyak Butuh nggak? publish, butuh semua lagi. Iya, iya, Butuh kenapa, semua Kak? ya. Oppo ini Iya, butuh Oppo-nya semua. belum diganti nih. Kak Putri butuh semua. Iya, Kak. Iya, Kak butuh, Arianto? Kak, tentu. Ada yang nggak butuh Kak Arianto? Oke, sip. Kak Arianto, kira-kira Kak Ica, Kak Hilsa, ada profesi yang nggak dibutuhin? Butuh semua, Kak. Ada yang nggak dibutuhin. Saya juga ada, Kak. Kak Hilsa, Kak Ica? Ada, Kak, ada. Ada yang nggak Apa tuh? dibutuhin. Yang saya nggak butuh membutuhkan semua. public speaking? Kalau saya nulis butuh semua. Butuh semua. Ada nggak profesi yang teman-teman tulis? Profesi yang teman-teman tulis yang nggak butuh public speaking? Coba, ada nggak? Ya, Ada. Ada. Ah, siapa tuh? Herun, Alia. Nabila, Fidausi. Oke. Siapa dulu nih? Macet-macet nih. Siapa dulu nih? Siapa dulu, Kak? Udah kakak dulu aja nggak apa-apa. Kita berdua aja nggak apa-apa. Sweet dulu, sweet. Sweet dulu nih. Ya Allah. Siapanya? Oke. Si, coba. Nih kayaknya ya, Kak. Nggak tahu bener atau nggak menurut saya ya, Kak. Penulis, pelukis, IT. Benar nggak, Kak? Butuh juga ya? Oke, gimana? Si? Maaf, Penulis sinyalnya lagi sinyalnya hilang, mau. yang nggak butuh public speaking menurut saya nih. Nggak butuh-butuh banget lah. Apa? Penulis pertama, terus pelukis kedua, ketiga programmer atau bagian IT. Kayaknya. Oke, kayaknya ya. Tapi kalau dia bisa public speaking, keren nggak sih? Keren. Keren banget kan? Iya. Menjadi sebuah nilai tambah gitu. Iya. Kebayang kalau dia nulis bisa, bicara juga keren. Nah, jadi dia bicara tuh bukan hanya sebatas tulisan, tapi bicara langsung oral gitu ya. Mantap itu. Oke, teman-teman, bahwa memang hampir 100% yang memang tadi disebutkan, ternyata banyak banget yang butuh public speaking. Nah, makanya orang-orang yang hari ini itu ternyata salah satu orang yang lagi butuh nih. Nah, kita akan praktek, teman-teman. Lanjut aja. Kayo gak? Nah, ini sinyalnya biasanya ya. Oke, ini dilewat aja. Ini teori. Kita lewat. Nanti teman-teman modulnya ada sekitar 50 sampai 70 halaman, nanti teman-teman bisa baca sendiri lah. Talking or speaking ini nanti dibahas juga. Terus. Karena kita akan praktek. Bedanya talking or speaking ada yang tahu nggak? Nah, bentuk-bentuknya ini penyesuaian kepada profesi teman-teman kalau ini. Lanjut. Nah, apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan berdasarkan apa yang dipikirkan. Kata Tubagus Wahyudi, bicara adalah suara dari pikiran. Nah, loh. Nah, informasi sugesti, informasi yang masuk ke dalam diri kita itu berdasarkan ini. Kalau yang conscious, ada tulisan conscious itu bahwa sadarnya kita, alam sadarnya kita. Critical factor atau critical area itu penyaring. Nah, kalau yang subconsciousnya alam bawah sadar. Jadi kalau misalkan teman-teman mau berpublic speaking, bagusnya adalah public speaking itu sudah menjadi alam bawah sadarnya teman-teman. Jadi ngomong tuh ngalir aja gitu. Nanti bisa kayak gitu polanya. Ya. Jadi ternyata bicara itu adalah suara dari sebuah pikiran. Makanya nggak heran kalau orang psikologi, orang komunikasi, ketika melihat seseorang dia bicara, dia bergestur, itu langsung ketahuan tuh isi otaknya kayak apa. Wah loh. Jadi hati-hatilah.
untuk berbicara dan berperilaku. Ya, oke, kita lanjut. Ini hanya untuk diketahui aja. Nanti kalau teman-teman mau bertanya tentang sebuah teori, teman-teman silahkan. Law of projection. Nah, tubuh kita, apa yang kita sebutkan itu proyeksi daripada apa yang kita pikirkan. Nah, yang kenapa projection di situ, yang diproyeksikan oleh sebuah proyektor, yang kelihatan di layar, yang dipancarkan oleh sebuah proyektor, itu adalah berdasarkan apa yang ada di laptop. Nah, di laptop itu adalah pikiran kita. Tapi yang tampil di layarnya, menggunakan proyektor, itu adalah tubuh kita, gestur kita, bicaranya kita. Nah, itu harus dipahami. Akan persis sama. Lanjut. Ini hanya untuk diketahui aja. Karena kita akan praktek, teman-teman. Oke. Mana, Yoga? Oke, fungsinya ada 3. Lanjut terus Kak Yoga. Ada fungsinya informasi, untuk mengajak, dan untuk hiburan. Jadi teman-teman bisa ngecek nih, public speaking yang dilakukan oleh orang lain itu untuk memberikan informasi, ngajak orang, atau justru untuk hiburan. Oke, lanjut. Nah, stop di sini ya. Jadi ada 3V menurut Albert Mehrabian katanya. Ini salah satu seorang profesor juga dari California. 3 aspek katanya. 1 verbal, 2 vokal, 3 visual. Nah, verbal ini kekuatannya 7%. Makanya nggak heran, kalau verbal itu contoh begini ya. Verbal itu hanya sebatas kejelasan dia bersuara dengan bahasa yang keluar dari mulut seseorang. Contohnya gini ya. Teman-teman anggap nggak lagi ngelihat saya. Anggap aja gitu. Kalau menggunakan verbal, kekuatannya kenapa 7%? Dia modelnya begini soalnya. Baik Bapak Ibu, kita akan belajar tentang matematika, jadi integral ditambah 1, ditambah 2, ditambah 3 tidak menghasilkan apapun. Karena tidak menghasilkan apapun, ya udah kita nggak jadi belajarnya. Nah, itu verbal. Jelas suaranya. Bahasanya jelas. Tapi nggak ada nada. Nggak enak gitu ya. Itu yang menyebabkan kadang-kadang kalau kita ngajar itu bikin ngantuk. Nah, sekarang kita mau memakai vokal nih. Nah, itu 38. Jadi kalau jumlahnya 45. Tapi kalau dijumlahin dan bisa dimaksimalkan dengan baik, ini keren. Vokal itu kalau kita lagi berbicara, jadi kalau misalkan teman-teman berkaitan dengan vokal, jangan langsung arahnya bisa nyanyi atau enggak ya. Arahnya nggak ke sana, tapi bisa memainkan nada, intonasi, penekanan, itu vokal. Ada yang full, ada yang 3/4 atau 1/2, ada yang 1/4. Saya kasih contoh yang fullnya dulu ya. Yang full tuh modelnya begini. Oke Bapak Ibu semua, kita akan belajar sesuatu yang keren banget. Bapak Ibu belum pernah belajar ini, tapi saya pikir karena ini penting banget, Bapak Ibu harus belajar ini. Nah, itu full. Tapi kebayang kalau kita ngisi 2 jam, ngomong 2 jam pakai full. Kerasa ya? Kebayang. Ya kebayang, capeknya kayak apa gitu. Kalau full gitu ya. Terus 3/4 ini beberapa teori ada yang menyebutkan 3/4, ada yang nyebutin setengah, beda-beda. Nih kalau saya ngobrol lagi kayak gini, saya lagi pakai 3/4 atau setengah. Jadi kalau misalkan ngobrol netral, pakai yang 3/4 atau setengah. Full ya dipakai dalam momen-momen tertentu. Gitu. Saya kalau lagi ngisi, awal-awal pakai full. Terus ada yang 3/4 saya mainin sama setengahnya, kita mainin. Terus tiba-tiba saya pengen ngagetin orang, saya pakai full gitu ya. Sambil ngegotok meja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi. Gimana ceritanya? Itu pakai full. Jadi yang tadinya nggak fokus karena kita bikin kaget, semua orang kaget dan langsung fokus ke kita. Itu bisa dilakukan. Jadi kalau ngajar matematika, orang kan konsen, tiba-tiba ngegebrak meja sambil oke, 1 tambah 1. Bisa begitu, bikin kaget ya. Jadi fokusnya yang tadinya kemana-mana, jadi pas ngedenger kita atau kaget tuh langsung ke kita lagi. Bisa begitu tuh modelnya. Terus yang 1/4 gimana? 1/40. Nada-nada puisi, sendu itu 1/4 biasanya. Atau pendekatan kepada orang-orang yang lagi melankolis akut, ya, orang lagi baper banget, lagi sedih, nah bisa pakai gitu.
Nah, 1/4 tuh contohnya begini. Nah, ada yang lewat dulu sebentar. Oke, yang 1/4 tuh modelnya kayak gini. Saat aku bersama dia, gak kerasa ada kebahagiaan bertemu dia. Saat aku bersama dia, nikmat rasanya seakan tak ada beban dalam hidup. Jadi ada penekanan di sana. Ada nada sendu di sana. Ada kebahagiaan yang terpancarkan selalu di sana. Nah, ada yang begitu-begitunya. Dan harus dimainkan ternyata teman-teman. Harus dimainkan, boleh dimainkan. Nah, sekarang saya nggak akan bahas visual jauh lebih banyak. Visual itu sesuatu yang kelihatan, look. Dari mulai fisik, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dari mulai untuk teman-teman bergestur. Itu look semuanya. Itu visual semuanya. 55. Paling kuat efeknya. Kita lanjut. Kita akan praktek teman-teman. Siap? Yang praktek? Siap-siap ya. Ini olah verbal. Ini tentang latihan berbicaranya jelas atau enggak. Ini berkaitan dengan teman-teman bahasa yang keluar itu bagus atau enggak. Jadi kan tadi kan ada berkaitan kalau Kang Iwan itu tadi dia bilang logatnya Kak. Nah, ini berkaitan dengan verbal. Berkaitan dengan verbal. Ya, latihan verbal bisa dilatih dengan cara memasukkan data-data bagus. Kita sering-sering baca, sering-sering untuk latihan bicara itu di verbal, biar pembendaharaan kata yang keluarnya banyak. Dan harus mulai untuk bisa mangap, teman-teman. Jelas kalau ngomong. Oke? Latihannya begini. Dibuka aja slide-nya. Satu lagi di bawahnya. Nah, AIUEO ini jelas, ya. Baik, saya mau cek dulu. Kita bareng-bareng di unmute dulu teman-teman. Di unmute dulu. Di unmute dulu semuanya. Di unmute. Oke. Oke, sip. Ya. Kalau nyebut A itu mangap teman-teman. Karena ada teman-teman kita yang kalau nyebut A itu pelitnya minta ampun. Apa? A-nya tuh apa? Ya, ada gitunya. Aduh, jadi pelit banget. Jadi kalau bicara sama orang, berikan kejelasan. Kalau misalkan A mangap ya A aja gitu. Oke, kita bareng-bareng nyebutkan A bareng-bareng A. Oke. Jadi bilang A ya. Sekarang Kenapa ada yang delay gitu ya suaranya? A-nya jadi berasa O ya. Oke, kita mengatakan I bareng-bareng ya. I. Oke. Sekarang kita bareng-bareng mengatakan U. Sambil monyong. Oke. Bareng-bareng mengatakan E. Mohon ngomong E-nya nggak didouble ya. Saya khawatir menjawab ya. Iya. Oke, 1, 2, 3 katakan O. 1, 2, 3 katakan O. Jadi sinyalnya macam-macam ya. Ada yang delay dulu. Yang delay lucu. Sampai ke Surabaya dulu mampir kali ya. Ini mampir dulu ke warung atau warteg kayaknya. Mohon maaf lagi di warung soalnya. Oke, kita ulangi bareng-bareng. Warung. Wah. Iya lagi jualan. Bener lagi di warung. Ya. Oke, bareng-bareng mengatakan A, I, E, O. A, I, E, O. Hitung aja dulu. Oke. A, I, U, E, O. Kalau ada yang mulai pegal, teman ada yang mulai pegal dengan A, I, U, E, O-nya. Oke, yang mulai pegal mulai diurut ininya ya. Mulai diurut. Mulai diurut. Oke.
Itu latihan pertama, makanya kalau saya sarankan ada air minum. Oke, lanjut. Hanya dikeluarin aja teman-teman ya. PD juga teman-teman kan lagi di tempat tertentu nih. Jadi kalau ada sejujurnya lagi latihan gitu ya. Sinyalnya, aduh. Hah? Sinyalnya. Suara mobil, motor teh kedengeran ya di situ ya? Iya, jadi sinyalnya jadi AIUEO. Oke, sambil nunggu Kak Karvin lagi, boleh latihan lagi AIUEO-nya. Ayo. Astagfirullah, rame sekali. Ini kayak kicauan burung ya? Iya bener Kang, Kicauan bener. burung. Kayak Bagusan mesti kicauan burung kayaknya. Mesti dibimbing bareng-bareng sekarang. Kicauan burung Oke, indah ya, sekarang Kak Hilsa. Iya. Begitu. Oke, Iya, Kang Ripki diatur. Oke, 1, 2, 3 dulu. Coba. Dipimpin dulu paduan suaranya. Dimulai dari A dulu ya, teman-teman. Kita bareng-bareng. 1, Oh, 2, udah Mas Baba. Sambil nunggu. 1, 2, 3. Ditahan 5 detik. Gue surain 2 ya. Untungnya baunya nggak kesini ya. Iya, untung baunya nggak nyampe. Oke, maaf tadi keluar ya. Oke, dimaafin. Tadi keluar. Oke, Kak, dimaafin. Tiba-tiba putus. Oke. Lanjut, Kak. Oke, luar biasa latihannya ya. Oke, kita lanjut ya. Kita buka slide berikutnya. Ini latihannya, kita latihan verbal vokal nih, karena ini salah satu poin di mana kita bisa mempengaruhi orang loh. Teman-teman pernah nggak sih menemukan suasana, kita nggak tahu orangnya siapa yang ngomong, tapi suasana dapat begitu? Iya. Itu keren banget itu. Nah, sekarang kita memaksimalkan itu. Jadi orang yang nggak ada pun kita ngomong ada powernya gitu. Buka slide berikutnya, Kak Yoga. Nah, olah vokal. Tadi verbal. Kalau verbal itu tentang kejelasan dan isi data dalam otak sebenarnya. Karena bahasa yang keluar itu berdasarkan isi otaknya. Kita akan melemaskan otot-otot rahang kita. Gitu ya. Sekarang saya minta wajah terjeleknya dulu. Wajah terjeleknya dulu. Udah wajah jelek, terjelek teman-teman. Jelek Kak, udah jelek. Kita taruh sebelum saya ngomong, kita mulai untuk pede dulu dengan diri kita. Kita wanita dan lelaki terbaik di dunia. Gitu dulu. Pede banget. Gitu dulu ya. Oke. Oh, pokoknya paling ganteng, nggak ada yang ngalahin. Tapi saya minta lakukan muka terjelek. Oke? Lakukan muka terjelek. Ya Allah. Ini latihan kita gitu. Ya Allah. Oke, 3. Tahan 5 detik. Tar dulu. Udah, belum. Tar dulu. Emang kayaknya udah jelek. Kak Iwan semangat banget emang ya. Emang gini mukanya. Iya, tahu nih. Luar biasa. Tar dulu Kak Iwan, tar dulu. Udah. Ini mohon yang screenshot, yang bakal dokumentasi ini didokumentasikan dengan baik karena tidak akan pernah terjadi lagi seumur hidup bisa jadi. Oke, siap-siap. Muka terjeleknya ya. Muka terjelek. Nggak bisa jelek gimana dong, Kak? Nah, itu pede banget nggak bisa jelek. Aduh, saya nggak bisa lihat diri saya Oke, sendiri. 3. Mukanya diliatin, kameranya diliatin. Oke, kameranya diliatin. Mohon didokumentasikan kita selama 10 detik lakukan muka terjelek yang menurut teman-teman. Tadi 5, sekarang 10. Iya, kok nambah gitu sih? Oke, 5 ya. 5 aja. Di demo. Oke, 5. Oke. Naikin. Oke. Gitu ya. 5-nya tapi temponya diperlambat ya. Oke, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sip.
Aduh, nanti di-share-kan ya Parah, Kak di lihat. grup. Pin, tolong jangan dijadikan SW, Pin ya. Nanti di-share-kan di grup screenshot-nya. Nanti dicetak dan dibuat beneran. dipajang di Dibuat banner ya. Iya, Dicetak, betul. dibuat luar biasa. Coblos Iya. nomor 2 Oke, atau kita 1. kembali ke slide gitu ya. Nggak, gini soalnya teman-teman, gini maksudnya. Kenapa ini perlu dilakukan? Karena gini, saya pernah ngobrol dengan beberapa trainer yang di bidang public speaking khususnya. Ditanya begini, Vin, kamu pernah nggak acting sebagai banci ketika kamu ngisi acara? Sebagai banci dan sebagai orang gila. Pernah Kak? Ah, berarti udah kelar public speakingnya. Kebayang nggak sih? Kalau dengan muka jelek aja kita nggak pede gitu depan umum. Bayang gitu ya. Kalau udah pede, muka jelek, udah pede dengan dirinya gitu ya. Udah bangga dengan dirinya, acting jadi orang gila, acting jadi banci pun is okay gitu. Tapi tidak menjadi sebuah kepribadian ya, karena itu sekali-kali dan hanya dibutuhkan aja. Kalau jadi kepribadian berbahaya ya. Itu urusan masing-masing ya. Itu profesional itu. Oh, pendalaman ini ya, pendalaman karakter. Sampai ke keseharian. Kita lanjut. Ayo Ga, lanjut. Lanjut Kak Yoga. Nah, prakteknya senam muka. Senam muka kalau tadi mukanya dijelek-jelekin. Ya. Kalau sekarang mukanya itu gimana caranya digerak-gerakin. Entah gini. Gitu ya. Oke, digerak-gerakin sekarang. Saya minta digerak-gerakin teman-teman. Digerak-gerakin dimulai dari digerak-gerakin. Rahang, hidung diginiin boleh gitu ya. Pokoknya digerak-gerakin. Ya, gerak-gerakin semuanya. Oke, 3, 2, 1, mulai. Wah, oke, sip. Mantap ya. Ada yang tetap mangap karena masih delay ternyata kameranya. Oke, kita lanjut. Ada lion face di sana. Lion itu kalau misalkan dia lagi mangap gimana ya teman-teman? Ada yang bisa contohin? Lion face. Berarti muka singa. Muka singa. Nah, kalau singa lagi mangap, kayak gimana? Ada yang bisa nyontohin? Ada yang bisa nyontohin? Itu bisa Kak Iwan, boleh Kak Iwan dipraktekin Kak Iwan? Itu bisa. Aku bisa. Ah, siapa? Silakan. Sok, Tasya. Lion mana lion? Singa mangap, Neng. Singa mangap. Singa mangap. Singa mangap. Itu Bukan singa kucing. mingkem. Bukan kucing. Kucing garong itu. Kucing gitu kok. Kucing yang biasa makan tuh. Aduh, gimana sih? Oke, saya contohkan. Lion face itu ini untuk otot-otot rahang kita latihan dan juga lidah. Kenapa? Ini momennya begini. Bentuknya begini. Teman-teman bisa praktek begini ya. Nanti saya akan minta teman-teman praktik selama 5 detik. Kayak kalau dia lagi nguap, lion lagi nguap tuh begini. Gitu ya. Kayak gitu. Di muka, lidahnya keluar. Selebar-lebarnya. Oke, selebar-lebarnya. Tapi tahu diri. Selebar-lebar ya, tapi tahu diri. Kayak helai kan? Betul, kayak helai. Kan melet. Helai teh Helai apa ya? bahasa Sunda. Helai itu batuk. Helai itu bahasa Sunda. Helai itu batuk. Oke. Pakai bahasa nasional ya Kak. Memelesetan makna. Oke, 3, 2, 1. Minggu kan free. Aku free minggu. Sakit Mohon yang dokumentasi harus sigap ya. Yang dokumentasi harus sigap, mudah-mudahan dapat. Oke, kita lanjut ke bentuk berikutnya. Slide-nya dibuka lagi. Kita lanjut ke bentuk berikutnya. Oke, lanjut Kak slide-nya. Ini lemon face ya. Melemaskan otot pipi dan bibir. Gimana caranya? Lemon itu kembung. Jadi dikembungin, ini nih pipinya nih, seperti ini.
Oke. Tahan selama 10 detik. Wow. 3, 2, 1, mulai. Selesai. Nah, mulai Kayogi pegel-pegel lucu tuh. banget sumpah pipinya. Oke, kita lanjut dengan bentuk berikutnya. Kayogi. Kita lanjut dengan bentuk berikutnya. Bentuk berikutnya adalah apakah bentuk berikutnya? Kesana kelihatan. Slide-nya hilang ya. Bentuk berikutnya adalah speedboat. Nah, Kak Iwan, ini jangan melatih. ketagihan Kak Iwan, lemon face-nya. Meresapi. Meresapi Kak Iwan. Melatih bibir. Speedboat ini melatih bibir tujuan agar tidak berbicara, tidak keserimpet gitu ya kali ya. Nah, iya benar. Melatihnya gimana? Gini. Melatihnya begini, bergetar dia. Speedboat tuh kan ada suaranya ya. Melatih bibir gini. Bisa? Berapa rakaat? Bisa. Ditahan selama 15 detik. Pakai matobi Makin Kak lama, Iwan. oi. Oh, matobi. Iya, matobi. Siapkan tisu ya, Tokut becek. Oke, selama 15 detik. Mohon rada jauh dari kamera ya. Khawatir ludahnya ke Muncrat. kamera. Muncrat. Oke, kita mulai. 3, 2, 1. Seru ternyata. Ada yang baru 3 saya detik nggak udah. kuat. Sampai ngeces gitu ya. Jadi getarannya nggak berhenti. Kayak sini bergetar Mas Yan kan. Hidungnya langsung. Oh, gatel ya hidungnya ya? Oke. Oh ya. Untung nggak keluar onda. Untung Oke. nggak ada. Oke, kita lanjut ke latihan berikutnya. Dibuka slide ya. Ada motor boot di sini. Nah, kalau ini melemaskan lidah. Kalau tadi bibir, sekarang lidah. Berarti begini getarannya. Tadi sekarang Ya motor bener. Gimana nggak bisa lidahnya? Lidahnya bisa nggak bisa Tuh, pelatihan supaya nggak cadel lidah. Oke. Mulai ya. Kita mulai bareng-bareng. 3, 2, 1, mulai. Oke, mulai. Selesai. Udah, weh. Kasihkan. Kayak ada ayamnya. Selesai ya. Ayam. Kita lanjut ke slide berikutnya. Udah weh. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini ada humming. Ada humming ya. Apa itu humming? Humming itu adalah bergumam kalau di kita. Bergumam. Yes, bergumam. Contoh gini. Sejam. Nyamuk. Ya, itu humming, teman-teman. Nah, sekarang latihannya teman-teman adalah pikirkan satu lagu lalu lakukan humming. Itu yang lagi. Pikirkan satu lagu. Pikirkan dulu lagunya. Jangan yang tadi, referensinya kecil banget. Kalau lagunya cuma itu. Lagunya yang lain. Oke, sekarang Kak Ulil dulu. Kak Ulil. Ini orangnya lagi kemana Kak Ulil? Oke, kita ganti. Kak Puput. Ya. Kak Puput, sudah dipikirkan lagunya apa? Udah. Oke, sekarang lakukan humming lagunya. Kasih tahu dulu lagunya apa, ntar kita bingung.
Tapi sebenarnya saya agak lupa sama nadanya, cuma saya lupa refnya. Saya suka sama refnya. Tapi Ya jangan. udah gitu rapnya deh aja kalau gitu. deh. Itu Nadine Amizah bertaut. Wis. Ya, saya nggak tahu lagi. Kak Usi tahu nih. Iya. Udah itu. Iya itu Ya, yang itu. silakan Puput. Saya lupa awalnya. Sedih banget Ya langsung lagunya. aja lah. Taruh deh. Di mana sih? Boleh dibantu Kak Usi, Langsung break, boleh dibantu break Kak Usi. seketika ya. Oh iya. Tahu. Ingat. Ingat kan? Silakan. Lucu ih. Ih, katanya Nah, sedih 1, kenapa 2, lucu? 3. Iya. 1, 2, 3. Terus deh, boleh narik napas kan? Bu, tarik aja Bu. Repot tadi kalau nggak napas. Oke, cukup. Tagihan. Iya. Minum ya. Oke, sekarang Kak Iwan coba bisa humming Kak Iwan? Bisa. Bisa ya. Oke. Kak Iwan, silakan humming lagu apa Kak Iwan? Lagu syukur. Hah? Lagu apa? Syukur. Oke, syukur, silakan. Spesialis lagu syukur ini kalau Kak Imam teh. Silakan. Depannya gimana tuh lupa. Tuh, blank seketika. Dari yakin Yakinku teguh. Sambil rangkulan ke Kak Iwan? Kayaknya udah lama nggak upacara kayaknya. Oke, cukup Kak. Kayaknya menghayati banget gitu ya. Luar biasa. Oke, udah Kak. Tanggung. Satu bait lagi Kak. Oke. Kak Doni bisa praktek Kak Doni? Kak Doni. Oke, kita lewat dulu. Kak Iyanatus Zukrullah. Ya, Kak. Oke, bisa lakukan humming. Lagu apa, Kak? Lagunya? Bebas. Lagu yang lagi viral ya, Kak ya? Bebas, Apa? Kak, TikTok? bebas. Salah. Lagu apa? Lagu apa, Kak? Iya, Natus. Lagu ini. Aku merindu apa namanya tanpa batas. Oh, tanpa batas waktu. Mas Al, lagu Mas Al. Nah, silakan dimulai, Kak. Boleh. Iya. Lagunya Al dan Andin. Iya, Andin. Sok. Alnya ada nih. Oh, Mas Al. Mas Al. Aku jadi Apa Andin aja ya. Silakan. Mau Kak ya, banyak keponakan di sini. Luar biasa udah jadi tante. Oke, cukup, Kak. Cukup. Cukup, Kak. Oke. Kak Doni bisa praktek, Kak Doni? Mohon maaf, Kak Doni. Saya lagi di tempat umum, Mas. Oh gitu ya. Oke Kak, nggak apa-apa. Berarti Nggak bisa apa-apa mendengarkan nih. tapi ya. Di hati sambil praktek Kak. Oh di hati gitu ya. Nggak apa-apa Kak.
Iya. Lagunya Siap. Nisa Oke. Sabian. Nisa Sabian ya. Sekarang begini teman-teman. Sekarang saya minta, ini bukan berkaitan hanya dengan humming, tapi saya minta teman-teman ini tentang nafas. Tentang nafas juga, walaupun tadi sebenarnya teman-teman juga sambil latihan nafas. Ada yang ini kan pengen nafas dulu gitu ya, kerasa ya? Iya benar. Bener nggak sih? Kerasa? Benar. Teman-teman, kenapa Iya benar. yang tadi dilakukan? Kenapa yang hal-hal tadi dilakukan? Sebenarnya biar mengenal karakter suara kita. Biar kita tahu karakter vokal kita kayak apa. Biar kita tahu seberapa panjang nafas kita. Biar kita tahu. Sekarang saya akan cek dulu teman-teman. Sekarang teman-teman di sampingnya ada timer nggak? Kalau misalkan menggunakan handphone, coba buka timernya. Ada handphone buka timernya. Teman-teman tahu ini nggak? Apa ya namanya ya? Roda motor ya, roda motor atau roda mobil. Kalau bocor itu kan nggak langsung bocor terus kempes langsung semua gitu ya. Tapi pelan-pelan kan bocornya. Tergantung pada bebannya. Sekarang saya minta teman-teman mengeluarkan angin dari mulut tapi kayak ban kempes. Ngeluarin angin dari mulut tapi kayak ban kempes. Tidak boleh terputus. Nah, nggak boleh keputus. Sekarang pakai timer di rumah masing-masing. Pakai timer di rumah masing. Seberapa lama atau seberapa detik teman-teman bisa mengeluarkan ban bocor tadi, angin dari ban bocor tadi. Contoh ya. Nah, betul gitu ya. Ini contoh. Sekarang teman-teman saya minta pakai timer di masing-masing rumah. Atau saya aja yang timer nih. Ya. Iya, aja. Iya. Pakai Kak, tapi mau timer nanya ya. dulu, Kak. Bentar. Boleh. Gini mah. Itu maksudnya nafas yang kita tariknya itu nafas terdalam atau nafas yang biasa kita ngomong sehari-hari? Ya, pakai terdalam dulu. Jadi tarik nafas dulu. Tapi nggak bersuara nggak apa-apa. ya. Jadi ada dua jenis. Boleh yang ngeluarin suara yang bentuknya gitu, atau dia berbasis hanya mulut. Ngeluarin angin, just ngeluarin angin, bukan ngeluarin suara. Kalau tadi kan itu ngeluarin suara. Lidah itu ke depan ke belakang gigi, nempel dia. Gitu ya. Ke atas dia lidahnya tuh, nempel. Tapi kalau misalkan hanya dibatas di mulut, ngeluarin angin, dia gini. Ngeluarin angin, just ngeluarin angin. Oke? Teman-teman pakai yang mana bebas? Teman-teman pakai yang mana bebas? Sekarang bentar ya. Saya cari timernya dulu. Saya jarang pakai timer soalnya. Oke, 3. Mulai ya, siap-siap tarik nafas yang panjang. Tarik nafas yang panjang. Ingat ya, tujuannya kita agar mengenal karakter vokal kita kayak apa dan seberapa jauh sih kita dalam bisa menahan nafas, menggunakan vokal maksimal kita seperti apa, agar kita tahu dengan durasi sekian kalau saya suaranya terlalu tinggi kayaknya nggak kuat sampai akhir nih. Gitu. Jadi kita bisa memperkirakan. Oke, 3. Mulai ya, tarik nafas ya. 3, 2, 1, mulai. Oke. Kalau ada yang udah beres, udah nggak kuat nafasnya, sekali nafas itu, langsung bilang selesai ya, masing-masing. Udah. Selesai. Udah. Selesai. Oke. Ada yang belum nih? Ada yang masih kuat? Up. Oke. Ada lagi? Up. Oke. Sudah selesai semua?
Oke. Tertinggi di angka 56 detik. Tertinggi 56 detik. Tadi yang paling cepat 27 detik. Nah, ini tuh berkaitan gini teman-teman. Kenapa harus latihan ini? Ini menjadi sebuah kalau bahasa mistis menjadi sebuah ritual sendiri sebenarnya. Setiap orang kan ritualnya beda-beda ya. Ada yang ritualnya, mohon maaf, ketika dia nervous sebelum naik panggung, dia tuh sampai gini dulu. Ada yang kayak gitu. Ritualnya macam-macam. Ada yang harus gini dulu. Biar dia nggak keselipet ketika dia mau bicara. Macam-macam. Ada yang kayak tadi dulu, humming dulu. Sambil ngomong tapi dia lagi ngomongin tentang apa. Dia mau ngomongin tentang apa sambil humming. Ada yang kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya latihan yang kita pakai adalah biar kita mengerti karakter vokal kita kayak apa, seberapa batas kita dalam berbicara, seberapa bataskah kita dalam ketika tarik nafas dalam-dalam, maksimalnya kayak apa, maksimalnya berapa detik. Kita akan tahu itu. Biasanya, dan kita pun akan memanage itu dengan baik yang pada akhirnya kita mau nggak mau pakai suara perut. Kan kita sering bingung ya, pakai suara perutnya gimana? Kan begitu? Sebenarnya kita akan tahu menggunakan suara perut kalau kita merasa sudah lelah. Lelah dalam delay. Suara perut sebenarnya. Delay Kak, tadi. Suara perut, makanya gimana? Tadi delay. Jadi kalau misalkan delay ya? Jadi kalau misalkan teman-teman pengen pakai suara perut, biasanya kerasanya itu, kan kita masih bingung nih suara perut yang kayak gimana gitu kan. Suara perut yang kayak gimana. Ya kalau misalkan mau tahu rasanya pakai suara perut, teman-teman harus menemukan momen di mana teman-teman kalau lagi ngomong kecapean. Nah, biasanya teman-teman mulai pakai suara perut tuh. Biasanya begitu. Biasanya, jadi anteng gitu ya. Biasanya begitu, itu akan terjadi kok. Jadi kalau misalkan teman-teman belum pernah menemukan momen merasa capek ketika ngomong, area pegel dan sejenisnya, ya teman-teman akan kesulitan pakai suara perut tuh kayak gimana sih. Tapi kalau yang udah tahu, karena dia sudah pernah menemukan momen-momen itu, teman-teman akan mudah menggunakan suara perut. Nah, di sini lagi pakai suara perut di saya ini. Suara perut tuh gini, santai nih. Jadi kalau lagi ngisi, lagi jadi MC pakai suara perut tuh keren sebenarnya. Misalkan jadi MC wedding gitu ya. Bapak Ibu semua, hari ini kita akan ada acara di mana acara ini adalah momen terbaik dari dua insan yang berbeda. Dua insan yang tidak saling bersama awalnya, tapi Allah pertemukan agar mereka saling bersama. Itu pakai suara perut. Kebayang kalau nggak pakai suara perut. Bapak Ibu, hari ini kita akan bertemu dengan dua calon yang akan dipertemukan, yang akan menjadi jodoh di masa yang akan datang. Nah, itu pakai suara ini. Dan mirip penjual perabotan. Feelnya akan berbeda. Pakai suara perut itu biasanya akan lebih ngebas sedikit dan dia akan lebih rendah. Beda ya, itu mulai bedain. Biasanya itu akan bisa teman-teman terasakan ketika teman-teman dapat momen suaranya habis, suaranya memang lagi pegel, udah sulit lagi bersuara, udah sulit lagi ngerasa kecapean dengan berbicaranya, biasanya ketemu tuh suara perut. Oh, ternyata ini. Gitu ya. Jadi kalau ada yang metode, saya kemarin metode yang begini. Terus ditekan perutnya gitu ya. Tetap aja ada yang kebingungan gitu. Solusi yang paling akurat sampai sekarang ya udah kau harus berlelah-lelah dulu dalam berbicara, nanti ketemu lelahnya, terus kau ngomong santai, ya itu suara perut lah. Itu ketemu biasanya. Dia bisa merasakan sendiri. Akhirnya begitu nanti. Oke, kita lanjut. Ini ada yang keluar ya? Muhammad, Kak Ulil keluar dulu kayaknya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Oke, lanjut Kak. Kita lanjut. Waktu kita nggak kerasa tinggal 25 menit lagi loh. Intonasi. Nah, ini berkaitan dengan vokal juga, intonasi. Kita latihan intonasi dengan membaca kalimat ini. Oke. Saya contohkan dulu ya. Teman-teman boleh bervariasi intonasinya mau kayak gimana. Intonasinya improvisasi aja lah. Mau kayak gimana bebas. Oke. Intonasi. Nokia 3210 begitu kecil, begitu cerdas. Nah, bisa kayak gitu ya.
Bisa Boleh juga coba. Nokia. Nah, ini contoh lain. Nokia 3210. Begitu kecil, begitu cerdas. Bisa kayak gitu. Atau bisa Nokia 3210, begitu kecil, begitu cerdas. Bisa kayak gitu ya. Harus dimainin. Pakai penekanan boleh. Oke, ada yang mau dicoba, uji coba? Satu orang? Kak Ari, mana Kak Ari? Ya, hadir. Kak Ari, silakan dicoba Kak. Ya, siap. Nokia 3210, begitu kecil, begitu cerdas. Oke, lebih naik lagi ya. Nokia 3210 kayak orang promosi. Nokia 3210, begitu kecil, begitu cerdas. Wah, bisa kayak gitu Kak? Ya, coba coba. Silakan. Nokia tarik nafas dulu dalam-dalam. Nokia 3210, begitu kecil, begitu cerdas. Oke, sip. Lanjut ke yang perempuan. Itu Kak siapa ya? Kak Hilsa, mana Kak Hilsa? Hadir, Kak. Silakan. Nokia 3210, begitu kecil, begitu cerdas. Oke, Nokia-nya bisa dinaikin coba. Yang mana ya, Kak? Bagian Nokia-nya. Boleh bagian depan aja. Bagian depan dinaikin boleh. Nokia 321. Gimana sih? 321 kosong. 3210. Nokia 3210, begitu kecil, begitu cerdas. Oke, terima kasih, Ca. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini mana nih? Operator nih. Operator mana operator? Aksentuasi. Aksentuasi itu penekanan kata yang harus di-highlight. Tadi sebenarnya ada penekanan-penekanan tertentu. Nah, ini kita fokus kepada penekanannya ya. Silakan hubungi KFC Call di 130046 paling lambat 10 Juli 2020. Jadi highlightnya bebas. Bisa di bagian hubungi KFC Call, boleh. Silakan hubungi KFC Call. Nah, bisa begitu bisa ya. Ini contoh aja dulu. Contoh, karena waktu kita juga mepet. Lanjut lagi Kak. Nah, teman-teman bisa praktek sendiri dulu di sana dengan kalimat ini. Oke. Nah, sekarang speed di atas lagu. Ini berkaitan dengan dua hal. Satu speed, kedua improve, teman-teman. Improve. Oke ya. Saya mau ngasih ini dulu. Ngasih tempo. Teman-teman pernah nggak sih kalau bicara kesannya tuh kayaknya kecepatan? Kayaknya kelambatan gitu, nggak variatif gitu. Yang harusnya cepat malah lambat, yang harusnya lambat malah cepat gitu, nggak variatif. Karena ego kita, ya gua mah ngomongnya emang begini, jadinya lambat terus ngomongnya. Gitu. Udah saya mah orang Bandung atuh, jadi ngomongnya kayak gini. Jadi momen terburu-buru pun ngomongnya kayak orang letoy. Ih, kamu mah jangan begitu. Misalkan begitu ya, lambat tempo tuh ya. Ini kadang-kadang kita yang dengerinnya tuh ini ngomong apa lama banget gitu ya. Ada ya yang semua momen ngomongnya cepet. Nah, sekarang kita atur tempo dulu. Sekarang kita atur tempo berdasarkan lagu. Kak mana? Kak Rifki bisa setel lagu, Kak Rifki? Dikecilin dikit, Kak. Oke, sip. Nah, saya kasih contoh dengan tempo ini ya. Nanti teman-teman bisa pakai tempo ini ketika bicara. Bicaranya kita nggak bahas konten. Bicaranya nggak bahas konten. Ingat ya. Apapun yang bicarakan boleh. Mau kenalan juga boleh. Contoh ya. Oke. Hari ini aku berjalan di satu teras rumah.
Ketika aku melihat sesuatu, aku terbayang sesuatu yang indah di luar sana. Aku terbayang sesuatu yang luar biasa di luar sana. Ketika aku melihat burung, aku membayangkan dirimu yang luar biasa. Aku melihat hewan, aku melihat pohon, terbayang sesuatu yang luar biasa. Ketika aku melihat segala sesuatu yang aku lihat, muncul dalam benak betapa hebatnya dirimu. Aku nggak pernah melihat dirimu. Saya nggak pernah melihat dirimu. Yang ku tahu, engkau selalu bisa dirasakan dalam hati. Engkau selalu bisa dirasakan oleh setiap manusia yang mau meyakini. Saya tahu, kita semua tahu bahwa dia memang tak mampu untuk dilihat, tapi mampu untuk dirasakan. Siapa dia dan kita pun tahu semuanya. Dia adalah Allah Sang Pencipta, satu-satunya yang memang menciptakan kita. Tidak bisa dielakkan, tidak bisa dihindarkan. Misalkan dengan tempo begitu, bisa teman-teman? Ya, jadi bicara berdasarkan tempo. Kenapa harus latihan menggunakan tempo? Ini adalah cara gimana agar teman-teman kalau lagi ngomong itu mulai diatur temponya. Sesuai nggak sih? Sekarang saya tanya, musik begitu, kalau misalkan kita menggunakan ngomong nada yang cukup cepat, itu kan nggak nyambung ya. Temponya cepat. Terus kita ngomong tempo cepat, tapi lagunya musik yang temponya sedikit lambat. Itu rada nggak nyambung tuh biasanya. Dan kita yang ngedengernya rada keganggu biasanya. Jadi, yuk latihan dulu sebentar. Teman-teman pakai lagu tadi bisa ya? Kita nggak bahas konten. Contoh kenalan, ini contoh lain. Kalau kenalan boleh juga kayak gini nih. Misalkan musiknya disetel lagi. Nama saya Karvin Fadila. Tinggal di Bogor. Alamat saya Jalan Tegar Beriman, Kampung Curug, RT 1 RW 2. Tidak semua orang kenal dan tidak semua orang tahu alamat rumah saya. Saya lahir di Bogor 10 Juli tahun 1996. Tapi orang seringkali lupa dengan itu. Karena di saat itu juga, di tanggal itu juga, selalu teman-teman saya, SD, SMP, SMA, itu saat liburan sekolah. Jadi rasanya biasa aja bagi saya ketika saya merasakan ulang tahun. Saya punya teman banyak banget. Saya punya ibu bapak. Bisa kayak gitu teman-teman ya? Oke, stop. Itu kan kenalan sebenarnya. Tapi pakai musik, ngatur tempo. Jadi suasananya, suasana berdasarkan musik. Kontennya, kita latihannya kontennya bukan bahas konten. Ingat ya, kita nggak bahas konten. Jadi kontennya apapun kita nggak akan mempermasalahkan itu. Kita nggak bahas itu. Kita bahas tentang tempo, kita bahas tentang speed, cepat enggaknya kita dalam berbicara. Latihannya sering-sering pakai musik, biar kita mulai ke kontrol. Gitu. Karena musik itu bisa mengartikan sebuah suasana. Sekarang saya mau tantang Kak Hilsa dulu. Kak Hilsa? Ya, Kak. Udah siap Kak Hilsa? Ada Kak Hilsa dengan musik yang sama ya? Ya, insya Allah. Dengan musik yang tadi, bicara apapun yang bicarain kita nggak bahas konten. Yang penting temponya disesuaikan. Silakan. 3, 2, 1. Assalamualaikum. Nama saya Hilsa Salas Mutiani. Saya berasal dari Bogor. Anak desa yang punya cita-cita. Berkat usaha juga doa, saya pergi merantau menuju negeri para anbiya atau para nabi. Di sini
Saya belajar. Berusaha hingga mencapai apa yang saya ingin. Cita-cita mungkin adalah sebuah hayalan. Tapi cita-cita juga harus ada usaha. Usaha tanpa doa itu tidak akan pernah terjadi. Tapi usaha dengan doa itu pasti terjadi. Oke, cukup. Oke, satu orang lagi ah. Mantap. Kasih tepuk tangan dulu buat Nah, Kak teman-teman, Hilsa. ternyata dalam luar biasa ya, Bang. Nah, itu teman-teman harus paham bahwa dalam speaking itu kita harus mulai belajar tentang storytelling. Itu latihan yang paling gampang. Latihan yang teman-teman bisa langsung lakukan di kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalkan lagi public speaking, gak usah pusing-pusing nyari konten. Minimal teman-teman menceritakan sesuatu teman-teman mampu. Storytelling aja, misalnya depan cermin nih, lagi latihan vokal, lagi latihan visual, ekspresi gitu ya. Misalkan storytelling, ketika saya langsung diekspresikan, ketika saya perjalanan dari sekolah ke sini, saya menemukan momen yang luar biasa. Ada ibu-ibu, bisa begitu teman-teman. Kenapa begitu? Ini untuk memacu kita, biar kalau ngomong tuh lancar aja sebenarnya. Lancar aja dulu. Apapun, natural, lebih natural nantinya. Bisa begitu kok. Nah, oke. Nah, sekarang teman-teman, ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke bagian akhir. Boleh. Silakan. Sebenarnya nih kalau misalnya ngomong secara natural, orang ngomong Diulang suaranya. Kalau misalnya orang nih ngomong nih dia public speaking, terus ngomongnya itu dia temponya ada yang cepat, ada yang lambat. Nah itu mempengaruhi karakter orang nggak sih Kak? Oh, oke, gini standar kalau misalkan teman-teman mau public speaking, standar yang dipakai ya. Jadi ini seringkali banyak orang yang terjebak dengan standar-standar ini. Jadi tempo karakter seorang pembicara, karakter seorang MC, gitu ya. Ini balik lagi ke karakter kepribadian nih. Kalau berkaitan dengan kepribadian, mohon maaf. Kalau teman-teman lagi jadi seseorang yang ada di depan umum, standar yang dipakai adalah standar pelayanan, bukan standar egosentris pribadi. Jadi, gue mah melankolis, jadi mah gue begini. No, tidak begitu. Tapi gunakanlah cara, saya fokus sama orang, saya pengen melayani orang banyak. Gimana caranya? Kalau sadar melankolis, ada kekurangan sehingga kita nggak bisa maksimal ketika berbicara di depan umum, pelajari. Karena orang melankolis, orang introvert punya cara sendiri agar dia bisa maksimal di depan umum. Saya pernah ketemu salah satu trainer, dia bilang, saya introvert, Win. Tapi kalau di depan tuh kayaknya enak banget gitu. Terus ditanya lagi, Pak kok bisa begini? Introvertnya gak kelihatan. Iya, introvert saya itu pada saat sebelum tampil, saya tuh menyendiri biasanya. Pas dipanggil saya baru keluar. Kalau saya kan kalau cara ritualnya gitu ya, ritualnya untuk nurunin nervous itu, saya ngobrol sama panitia atau peserta sebelum saya tampil. Tapi kalau dia, caranya adalah dengan cara berdiam diri dulu, entah ke kamar mandi, duduk merungut dulu, itu introvert dia keluar. Introvert, tapi dia tuh kayak lagi ngumpulin energi, biar dia bisa memaksimalkan diri untuk bisa melayani orang banyak. Jadi kalau di depan umum, standar yang dipakai adalah bukan menurut gue, kan gue begini, no. Tapi yang dipakai adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan diri untuk melayani orang banyak. Percaya atau enggak, ketika kita jadi pembicara, ketika kita disewa jadi MC, itu kan disewa gitu. Berarti standarnya bukan pakai standar pribadi, tapi standar bagaimana kita bisa melayani orang. Itu yang sama, ngajar pun begitu. Ngajar pun begitu, Anda dibayar, oke lah ngabdi, tapi tidak mulai untuk egois dengan pribadinya. Gue mah ekstrovert, makanya gue mah ngajarnya begini. Nah, hati-hati dengan itu. Karena itu mental block jadinya. Yang pada akhirnya kita nggak mau belajar untuk bisa lebih baik. Artinya begitu. Gitu ya. Gitu ya sih. Ya Kak, makasih Kak ilmunya. Saya catat ya Kak. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Arianto, ada pertanyaan Arianto? Kak Iwan? Saya Kang. Kak Ulil?
Boleh, siapa tuh? Kak Ya. Ulil. Jadi pertanyaan begini, Oke, silakan Kolil. ketika saya untuk berusaha belajar berstorytelling, yang saya kadang bingung itu kok selalu ada dua diksi gitu. Maksudnya, misalkan nih, ketika saya menggunakan kata Sinyalnya Kak, kemudian, oh ya, putus-putus kayak hubungan Kak. Alah, putus-putus kayak hubungan. halo, halo, sudah lancar? Silakan. Oke, ketika saya cukup jelas. berstorytelling, nah, ketika saya untuk bercerita atau misalkan menyampaikan ataupun berstorytelling, yang saya miliki kendalanya itu, saya bingung untuk malah memikirkan, bingung harus memakai diksi mana gitu. Nah, bagaimana supaya expert dan langsung Contoh terlontarkan? diksinya Kak. Contoh diksinya apa? Maksudnya contoh diksinya ketika saya atau aku misalkan begitu. Nah, jadi malah memikirkan hal itu sehingga nggak konsentrasi ke apa yang mau disampaikan dan akhirnya sibuk dengan seperti itu gitu. Takutnya malah mencuekkan audiens juga gitu. Begitu. Oh, oke. Berarti sebenarnya gini Kak, kok bisa begitu? Nggak mau pakai diksi ini atau pakai diksi yang itu ya? Aku atau saya ya? Nah ini sebenarnya kebiasaan-kebiasaan berstorytellingnya berarti belum masuk alam bawah sadarnya. Ketika muncul perdebatan ini ya, perdebatan diksi nih, kayak aku apa saya? Nah itu standar dipakai alam sadar loh kan? Iya, kebingungan tadi. Akan ngalir aja Kang. Jadi storytelling itu bentuknya ngalir berdasarkan alam bawah sadarnya. Yang sifatnya itu nggak tertahan, sifatnya nggak ketahan. Jadi kayak misalkan, emang saya pakai alam sadarnya dulu kan enggak. Kalau pakai alam sadar, seringkali teman-teman akan bingung sendiri dan pause di situ. Nah, pause di situ, padahal natural aja. Nanti sering-sering berstorytelling, makin banyak data, jadi ketika teman-teman tampil, itu tuh inputnya keluar sendiri. Wow, keluar sendiri. Bohong rasanya ketika seseorang tidak bisa improvisasi. Bohong rasanya ketika seseorang tidak bisa berimprovisasi. Tiap orang punya dayanya improvisasinya sendiri. Punya. Kita buktikan nanti di akhir. Oke, ada pertanyaan satu lagi? Ada pertanyaan satu lagi? Ada ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan melakukan bahwa ini akan adalah sebuah bukti improvisasi. Bukti improvisasi. Sekarang, oh boleh. Kalau misalnya berstorytelling, itu ini harus... Pratiwi. Oh, Pratiwi. Oke, kenapa Pratiwi? Kedengeran, Pak? Ya, kedengeran. Iya. Jadi misalnya, kalau lagi berstorytelling, terus terlalu banyak kata kemudian atau lalu itu gimana? Oke, itu berkaitan dengan filler problem namanya. Jadi kita sering punya ini nggak sih? Kata-kata yang sering terulang. Kayak bahasa ya. Baik. Maksud saya kemudian ya gitu. Nah, itu disebut filler problem namanya. Jadi teman-teman tidak mulai untuk filler problem. Oh iya. Itu disebutnya filler problem. Orang yang sering menyebutkan dan diulang-ulang dan sadar atau nggak sadar nih, itu masuk alam bawah sadar loh. Oh iya. Karena sering terucapkan gitu. Iya, karena sudah masuk alam bawah sadar, seringkali dia tidak sadar dia mengucapkan itu. Hati-hati tuh. Nah, seringkali dia tidak sadar dengan ucapannya. Akhirnya contoh begini. Baik teman-teman, saya mau ngejelasin tentang sesuatu sih. Enaknya apa ya? Jadi 1 menit kadang-kadang 13 kesebut gitu. Jadi orang nggak fokus dengan kontennya, malah fokus dengan nya dihitung sama dia. Dihitung sama dia. Ini kadang-kadang dosen juga ada yang kayak gitu ya. Saya tidak menyalahkan dosen tapi momen itu sering terjadi di dosen. Sering terjadi ya. Sering terjadi di dosen, guru, pengajar gitu. Seringkali itu karena mereka yang sering tampil ya. Bukan berarti mereka salah. Karena mereka sering tampil, sering muncul gitu maksudnya.
Nah, mulai terapinya gimana? Terapinya adalah cari partner yang memang mau sama-sama belajar. Bro, kalau gue nyebutin feel problem gue adalah lu kasih tanda. Kasih tanda, misalkan ketika gue nyebutin ngomong lu kasih tanda gini. Berarti ketika diginiin langsung sadar dia, aduh, kesebut. Nanti kalau keseringan akhirnya dia mencoba untuk menahan diri, lebih baik dia mingkem, diem daripada ngomong Biasanya begitu. Itu terapinya. Ya, nanti dihitung aja per menit, 5 menit berapa kali Semakin sedikit semakin bagus. Kalau hilang keren itu. Tapi kalau dalam momen tertentu boleh juga, misalkan dalam momen tertentu ya, tidak mengganggu artinya. Dalam momen tertentu kayak natural manusia apa tuh? Itu boleh. Itu boleh karena nggak mengganggu. Oke, sekarang kita buktikan sesuatu. Musiknya Kak Rifki bisa disetel lagi yang tadi. Sekarang teman-teman boleh pakai headset semua. Ya. Kalau ada yang headset di sampingnya pakai headset semua, hands free semua, boleh dipakai semuanya. Tapi kalau emang nggak ada, volumenya dikencengin aja. Oke, fokus pada audionya. Nggak usah ngelihat saya. Oke, saya mau ngajak pikiran teman-teman traveling dulu. Pengen ngebuktikan bahwa teman-teman bisa improvisasi. Oke, sekarang pejamkan mata dulu, fokus pada suaranya. Pejamkan mata dulu, tapi fokus pada suaranya. Boleh, pejamkan mata, fokus pada suaranya. Coba teman-teman di mute dulu, boleh di mute dulu. Ya, cuma satu suara yang muncul. Ada suara knalpot. Ya, di mute dulu, di mute dulu. Di mute dulu. Oke, fokus pada suaranya aja. Oke, silakan pejamkan mata dahulu. Oke. Teman-teman semua, saya pengen mengajak teman-teman semua ke satu tempat yang menurut teman-teman itu adalah tempat yang paling indah. Sekarang mulai untuk pikirkan tempat yang paling indah itu apa. Menurut teman-teman itu adalah tempat yang terindah yang pengen teman-teman hadirkan diri teman-teman di tempat itu. Sekarang hadirkan diri teman-teman di tempat itu. Kalau memang teman-teman pengen ke tempat yang indah itu adalah pegunungan, sekarang hadirkan teman-teman sedang ada di pegunungan. Kalau teman-teman pengen di sebuah pantai, hadirkan bahwa teman-teman sedang ada di sebuah pantai. Kalau teman-teman pengen ada kebahagiaan sedang hadirnya berkumpul dengan keluarga, hadirkan teman-teman dan keluarga teman-teman di sana. Sekarang di tempat yang indah, penuh dengan kebahagiaan, hadirkan orang-orang yang dicintainya, hadirkan orang-orang yang dicintainya, hadirkan orang-orang yang dicintainya. Mereka mengajak bermain apapun yang memang teman-teman semua sukai. Bermain apapun yang memang keluarga teman-teman sukai. Bermain apapun yang memang sekiranya itu adalah permainan yang orang kita cintai, sukai. Mainkan itu. Nikmati keceriaannya. Satu ketika permainan itu berakhir karena sudah sore dan larut. Kita pulang ke rumah, dia pulang ke rumah. Lalu dari satu momen kita bertemu dengan orang-orang terbaik di rumah itu. Entah itu orang terbaiknya siapapun kita nggak tahu. Tapi ngerasa ketika ada bertemu dengan orang ini, ada rasa ketenangan yang luar biasa. Kita keluar lagi dari rumah. Saya ingin mengajak teman-teman semua yang tadinya di gunung pindah ke satu tempat, yaitu pantai. Saya pengen ngajak semua yang ada di sini untuk ke pantai bareng-bareng. Yuk kita bareng-bareng naik perahu, teman-teman. Naik perahu. Bayangkan itu adalah perahu yang memang warnanya yang paling teman-teman sukai. Teman-teman sukai,
Ya apapun itulah. Perahunya bentuk kayak apa terserah teman-teman. Naik perahu ada ayunan ombak yang luar biasa membuat kita menjadi jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Sudah bermain di tengah laut, ingin rasanya untuk kembali. Ingin rasanya untuk kembali sampai di tengah pinggir pantai. Sampai di pinggir pantai ada yang menyambut kita. Yeay, kakak kembali, adik kembali. Ada rasa kebahagiaan ketika kita kembali. Oke. Silakan buka mata teman-teman. Musiknya disudahi aja musiknya. Musiknya disudahi aja musiknya. Nah, oke, teman-teman, saya nggak minta teman-teman untuk muhasabah ya. Jadi kalau misalkan ada yang nangis, saya repot juga. Itu kenapa nangis? Oke. Jadi gini teman-teman. Sekarang saya tanya dulu. Ketika saya meminta sesuatu, itu kan seringkali tidak spesifik. Silakan di-unmute sih. Oke, saya minta tadi untuk ke laut. Ke laut ya. Lalu setelah ke laut, yuk naik perahu. Coba ceritain perahunya kayak gimana? Pasti nggak akan ini sih, pasti jadi kayak lelucon sih Kak. Perahunya saya kan suka warna kuning. Jadi perahunya tuh warna kuning. Terus tuh kayak pisang gitu bentuk kayak banana. Terus udah gitu. Karena saya suka lumba-lumba, menurut saya tuh lumba-lumba itu hewan yang cerdas dan lain-lain. Jadi ketika di laut itu banyak lumba-lumba gitu. Terus pas balik, kan hewan yang cerdas, peduli. Pokoknya ya saya suka lah sama lumba-lumba. Ketemu banyak lumba-lumba di perjalanan sama teman-teman semua juga. Nah, pas balik lagi ada keluarga saya gitu. Keluarga saya tuh. Nah, oke. Makasih. Makasih. Sekarang Kak Iwan. Tadi pertama kali pas saya minta ke pegunungan, ke pantai atau ke tempat apa Kak? Yang pertama. Yang pertama tuh. Pegunungan. Yes. Pegunungan. Wah, ngapain tuh? Ya biasalah kalau anak gunung mah lihat-lihat gunung, pemandangan gitu. Oke. Waktu dibayangin itu pegunungannya itu kayak apa? Bisa digambarin? Saya ngebayangin Kawah Ratu sih. Oh, Kawah Ratu. Padahal saya nggak spesifik bilang Kawah Ratu ya? Enggak. Yes. Iya. Oke. Makasih Kak. Nah, teman-teman, jadi sebenarnya gini, saya memang menunjukkan bahwa setiap manusia itu bisa berimprovisasi dengan improve-nya sendiri. Jadi bohong banget rasanya ketika seseorang mengatakan saya nggak bisa improve. Yang menjadi sebuah hambatan bukan nggak bisa improve. Pikiran teman-teman bisa improvisasi kok. Bisa improvisasi. Pertanyaannya adalah teman-teman mau mengeluarkan improvisasi dari pikiran atau enggak. Karena bicara itu adalah pikiran yang diucapkan. Bicara adalah pikiran yang diucapkan, pikiran yang memang bersuara. Kan kata tuh bagus begitu tadi ya, ada slide begitu ya. Itu tentang improvisasi. Jadi teman-teman, mulai sekarang coba deh latihan di depan cermin, berstorytelling, tapi dengan improve-nya masing-masing yang memang teman-teman ada di dalam otak aja. Itu aja dulu. Kak, gimana caranya untuk naik level? Saya tuh bicaranya tentang anak-anak lagi, dunia pendidikan lagi, tambah data, mencoba membuat sebuah kesimpulan. Kalau tadi misalkan Kak Ica, saya udah bikin satu kalimat, tapi nyampe nggak ya kalimatnya? Nyampe nggak ya? Pertanyaannya adalah, bagaimana di satu paragraf itu, di satu halaman itu kita bisa menyimpulkan dengan bahasa yang lebih sederhana, saya pikir akan sampai. Sesederhananya kalimat. Bisa kayak gitu teman-teman. Contoh, saya pernah ke Sukamakmur, saya tanya ke beberapa satu anggota keluarga, saya nanya ke ibunya, Bu, cita-cita anak ibu apa? Dia bingung. Ternyata bukan bingung cita-cita anaknya jadi apa, tapi dia nggak tahu definisi dari cita-cita. Berarti belum sederhana kalimat yang dipakai. Akhirnya ditanya lagi, Bu,
pengen anaknya jadi apa. Nah, pakai bahasa yang paling sesederhana mungkin dari satu halaman atau dari satu rangkaian yang kita punya, satu kalimat, satu bentuk buku yang kita punya, dari bentuk ilmu yang kita punya, dirangkai dan bisa dipahami oleh orang banyak, itu keren. Dari semua kalangan bisa paham itu keren. Jadi kita nggak khawatir lagi bisa dipahami atau enggak. Pada akhirnya kayak gitu. Jadi kita mulai untuk latihan pertama kali, yuk kita berstorytelling dulu. Kita bercerita minimal tentang diri kita sendiri. Kalau memang diri kita sudah bisa bercerita dan bisa berimprovisasi berdasarkan apa yang ada dalam isi otak kita. Yang kedua adalah kita bercerita tentang segala sesuatu yang memang kita kuasai. Itu dulu. Karena tahapannya ke sana. Gitu teman-teman. Aduh, waktunya sudah habis teman-teman. Sudah habis, semoga hari ini bermanfaat. Ada tulisan-tulisan yang memang sekiranya bisa dilatih sama teman-teman. Saya pikir tidak akan maksimal kalau hanya di pertemuan Zoom ini. Saya memang sebenarnya dari sebelum Zoom ini ada, kita ada private class sama teman-teman gitu. Ada yang memang dia satu orang di private, mau satu private, tapi memang dibagi-bagi dalam beberapa kelas, ada yang basic, intermediate, ada yang profesional. Itu beda-beda pembahasannya. Kalau kita masih di angka basic sebenarnya, masih bahas 3 V. Gitu. Nah, saya pikir pertemuan ini nggak akan cukup sampai di sini. Mudah-mudahan teman-teman bisa berkomunikasi dengan saya lebih intens tentang public speaking atau sejenisnya lah. Karena public speaking, kalau kita berbicara public speaking, itu berbicara tentang teknis. Tapi kalau kita mau ke arah yang public speaking kita bisa menggerakkan orang lain, menggugah orang lain, perlu ilmu-ilmu tambahan agar itu bisa terjadi. Nah, ilmu psikologi harus dipelajari, ilmu hipnosis harus dipelajari, ilmu tentang otak harus dipelajari. Bagaimana kita membuat sebuah kalimat, akhirnya begitu nanti. Nah, oke. Karena memang tidak ada pertanyaan dan waktu sudah habis, nanti kita bisa bertemu lagi via WhatsApp. Bisa komunikasi secara langsung. Garvin, sinyalnya delay. Mau video call, mau berlatih. Sinyalnya delay, Kak. Nanti itu tuh sama moderator, kurang lebihnya saya mau. Ingat satu kalimat. Kak Garvin, sinyalnya delay. Suaranya? Halo. Delay, Kak. Tadi tuh delay. Jadi tadi nggak kedengeran putus. Kalimat apa yang diucapkan. Oh, sekarang jelas belum? Sekarang jelas. Oke, kalau mau move on nih, kalau mau move on daripada yang sebelumnya, move on itu bukan hanya berkaitan tentang cinta, teman-teman. Kalau mau move on, mau berubah dari yang kurang baik menjadi baik, baik menjadi lebih baik, pahami kalimat ini. Ini berkaitan dengan public speaking yang tadinya belum bisa, pengen bisa, yang bisa menjadi luar biasa. Masa lalu adalah perjalanan yang paling jauh dan kita tidak akan pernah kembali ke masa lalu. Biarkanlah masa lalu, kita punya kenangan public speaking yang jelek banget, kita punya komunikasi yang jelek banget di masa lalu, oke, biarkan saja. Karena kita nggak akan pernah kembali ke sana. Masa depan adalah sesuatu yang masih menjadi sebuah pertanyaan dan rahasia Allah sebenarnya. Tapi masa depan bisa terpelihara dengan baik kalau kita mau memaksimalkan hari ini. Yuk, maksimalkan hari ini, dan orang-orang yang dalam Zoom ini adalah orang-orang yang mau memaksimalkan hari ini. Dan terima kasih teman-teman bisa stay sampai akhir. Dan semoga bermanfaat bagi kecil, bagi teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau memaksimalkan, ini bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Voice over dibayar mahal. Seorang protokol yang suaranya bagus dibayar mahal, teman-teman. Bukan hanya sebatas visual saja. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Karvin. Terima kasih banyak Kak Karvin. Terima kasih Ya. teman-teman semua. Nanti via chat di grup chat kasih testimoni ya. Kasih testimoni masing-masing ya. Terima kasih dari saya. Alhamdulillah. Nggak kerasa udah habis waktunya kita ngelakuin training public speaking hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Kak Karvin Fadila tadi semua bisa kita aplikasikan, kita praktekkan langsung dan bermanfaat buat kita dan lingkungan kita semua. Oke. Amin. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah ikut bergabung di kelas flash training public speaking. Kalau ada yang ingin mendalami lagi ilmu public speaking, bisa langsung chat nanti di grup. Semoga grup yang sudah dibuat itu tidak terputus. Kita bisa sharing-sharing apa pengalaman kita semua di grup tersebut.
Nanti Kak digabung dengan jadwal 1, 2, 3, 4 digabung jadi satu grup. Oke. Jadi bisa lebih banyak. Nah, karena ada Nanti kalau udah jadwal selesai nanti akan digabung semua pesertanya. Ya mungkin dari saya cukup sekian. Apabila pembawaan hari ini ada yang kurang berkenan dan tidak ada yang sempurna di dunia ini, semoga bisa dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu hasil screenshot prakteknya di grup. Oke. Oke, mau foto bersama dulu? Boleh. Foto bersama dulu semuanya yang masih stay. Kak Arvin, masih stay Kak Arvin? Oke. Kita foto bersama dulu semuanya. Oh, beberapa udah ada yang keluar. Tinggal 9 orang. Iya, beberapa udah ada yang keluar. Kak Iwan sama Kak. Berikan ekspresi terbaiknya. Ya. Ya, coba yang ambil siapa fotonya? Kak Yoga ya? Oke, Kak Yoga yang ambil. Dihitung ya Kak, aba-aba pakai tangan. Oke. Kak Yoga lama. Sip. Ya. Selamat istirahat, selamat long weekend. Semoga selalu sehat kita semua. Ya, terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.